Yayasan Dharma Narada, Bali TV, dan Bali Pos yang didukung oleh Sampurna untuk Indonesia telah melaksanakan sosialisasi Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru di 9 kota kabupaten di Bali. Sosialisasi yang diberikan berupa program-program dari Gubernur Bali Wayan Koster yang tertuang dalam Nangun Satkerti Loka Bali. Kegiatan ini menyasar warga desa adat di 9 kota kabupaten di Bali. Dengan bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali, Bali TV dan Bali Pos, serta Yayasan Dharma Narada, meyakini program ini akan dirasakan dan memberikan efek sosial dan ekonomi pada masyarakat luas, di samping guna pelestarian adat budaya di Bali. Om Swastiastu. Pemirsa, menjabat sebagai Gubernur Bali sejak September 2018 yang lalu, Wayan Koster dinilai banyak melakukan perubahan bagi Provinsi Bali. Di bawah kepemimpinannya, Bali banyak berbenah, mulai dari urusan infrastruktur hingga ke permasalahan sampah. Arah kebijakan dan program pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Ada prestasi, ada pula kritik. Saya Made Sukadenekarang kembali hadir dalam dialog khusus Nangun Satkerti Loka Bali mewujudkan Bali era baru bersama orang nomor 1 di Bali atau Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Om Swastiastu Bapak Gubernur, apa kabarnya Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Astung kada sehat. Kesibukannya semakin bertambah nih Pak? Iya, bertambah dalam pengertian karena situasi yang dihadapi itu baru. Stres juga nggak sih Pak? Enggak. Tidak ada kata stres? Enggak ada. Saya justru dari situasi ini sambil belajar. Satu, mengenal masalah karena memang baru, dan yang kedua adalah melakukan exercise untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Nggak ada ilmunya sebelumnya, nggak ada pengalamannya. Semua saya kira di seluruh dunia, Indonesia dan Bali itu ini sesuatu yang baru. Artinya belajar mengenal masalah, mendalami masalah, lantas bagaimana mengelola ini dengan baik, serta dengan menggerakkan keseluruhan sistem yang ada untuk mengelola masalah ini dengan baik sehingga itu bisa dicarikan penyelesaiannya. Tapi Bapak terlihat selalu fit nih, ada rahasianya. Apa yang diberikan oleh Ibu Putri ini terhadap Bapak ketika memulai aktivitas setiap hari Pak? Saya punya kebiasaan sebelum tidur itu selalu badan saya digosok minyak kayu putih. Yang gosok tangannya istri. Itu dia yang tambah enak lagi ya Pak ya? Saya rata-rata tidur jam 12 atau jam 1 malam. Kemudian otomatis bangun itu sekitar jam 5 atau paling lambat jam 6. Jadi pasti sudah bangun. Bangun, udah rapi-rapi untuk kantor. Kantor kan di Jaya Sabah juga. Ya, sekarang COVID kan work from home kan, jadi home-nya jadi Jaya Sabah. Lantas biasa sarapan, setelah sarapan saya ke ruang kerja di Jaya Sabah. Saya selalu lihat dulu semua media cetak. Saya lihat secara keseluruhan, judul-judul, kalau ada materi yang menarik saya baca gitu. Kemudian saya sambil membaca, menikmati kopi tanpa gula dengan arak. Kopi tanpa gula dengan arak. Dengan arak. Iya. Ini yang menarik. Ini ada manfaatnya buat kesehatan atau tubuh. Setelah saya coba, itu betul-betul ada rasa yang beda. Jadi saya itu dikasih tahu oleh Pak Mekel, Kepala Desa Tri Eka Buana, Kabupaten Karangasem. Jadi beliau itu pengrajin arak. Karena saya mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Saking senangnya
dengan peraturan gubernur ini. Jadi beliau itu ngasih oleh-oleh saya arak. Khas Bali. Produksinya sendiri. Oke. Jadi saya dikasih tahu pengalamannya yang dia lakukan dan juga oleh para orang tuanya penglingsir zaman dahulu, katanya nih orang tua kita zaman dahulu itu rajin minum arak, mau berangkat kerja atau mau tidur sekitar 1 sloki. Katanya metabolismenya lancar, badan jadi hangat, sehat, fit, panjang umur. Dan itu yang Bapak rasakan? Itu saya coba. Ternyata beneran. Kopinya jadi lesat, lesat, jadi ketagihan. Incer baline. Jadi saya biasa pagi kopi. Araknya itu cuma 1 sendok, 1 sendok, 1/4 sloki lah kira-kira. Kalau kopi tanpa gula itu saya biasa dari dulu. Tapi yang ditambah dengan arak itu baru. Baru pertama nih, tapi udah berlangsung sekian bulan. Dikasih tahu itu gara-gara saya dulu mana cuma dengar aja arak gitu. Tapi karena kebutuhan untuk membantu petani arak kita, pengrajin arak kita, saya mengeluarkan peraturan gubernur tentang tata kelola minuman arak ini, termasuk juga tuak, brem dan sebagainya itu. Nah, ini senang sekali para pengrajin arak ini. Nah, saya juga jadi nyoba, ternyata enak. Wah, ini jadi yang fit. Saya makanya press terus. Ini kalau sarapan ini biasanya Bapak sukanya apa sih Pak? Biasanya dipersiapkan oleh Ibu Putri? Itu biasa saya sederhana. Nasi putih, kecap asin pakai cabai potong, telur dadar, udah. Wah, cabenya langsung ngalap dari sini ya, di Jaya Sambo ya, sudah banyak sekali. Baik, Bapak, nanti kita akan lanjutkan lagi ini di dialog khusus Nangun Satkirti Loka Bali mewujudkan Bali era baru. Nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa. Acara ini terselenggara tentunya atas dukungan Sampurna untuk Indonesia dan Yayasan Dharma Narada. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Masih dalam dialog khusus Nangun Satkirti Loka Bali mewujudkan Bali era baru, masih bersama Bapak Wayan Koster. Beliau merupakan Gubernur Bali. Bapak, program Nangun Satkirti Loka Bali sudah terlaksana di 9 kabupaten kota di Bali dan mendapatkan apresiasi masyarakat yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap apresiasi masyarakat tersebut, Pak? Yang pertama tentu saya bersyukur karena masyarakat itu bisa menerima kebijakan yang saya terapkan dengan regulasinya, baik itu dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang memang saya desain dalam visi Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Memang visi ini saya desain untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif berkenaan dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang merupakan fundamentalnya Bali. Yang menurut saya itu hal yang sangat prinsipil buat masyarakat Bali, yang karena dinamika satu pembangunan baik secara internal maupun eksternal, eksternalnya itu nasional maupun global, itu telah selain memberi manfaat yang positif juga menimbulkan dampak negatif dan juga dalam banyak hal menimbulkan permasalahan dan tantangan, sehingga terjadi satu perubahan di Bali ini yang memang harus dipahami secara dalam dan secara detail. Karena itu ketika saya mantap akan maju sebagai calon gubernur waktu itu, tahun 2016 saya menyusun visi ini. Nangun Satkirti Loka Bali ini memang adalah untuk didedikasikan menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Bali,
baik yang terlihat secara fisik maupun juga tidak terlihat. Yang sesungguhnya itu sudah menjadi permasalahan yang menurut saya sudah cukup kronis. Yang kalau itu terlambat kita atasi, itu bisa betul-betul membuat Bali ini akan satu kehilangan kesempatan untuk membangun ke depan dalam memenuhi kebutuhan generasi kita di masa yang akan datang. Gitu. Baik, kita masih mengingat dengan jelas sekali pidato tahun pertama pencapaian visi Nangun Satkertilo ke Bali. Ya. Bapak pernah mengatakan gubernur akan ngayah untuk Kramo Bali. Itu yang menarik sekali, Bapak. Ya, ya. Jadi begini, saya mengatakan itu ungkapan apa adanya, Ya. lahir batin, lahir batin. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena buat saya itu sekarang usia saya sudah 58 tahun. Saya lahir di desa, di gunung, di desa yang terpencil, di desa Sembiran, dari keluarga yang kurang mampu, dari serba tidak ada, karena orang tua memang nggak punya apa-apa, jadi di bawah garis kemiskinan, bukan lagi miskin, tapi di bawahnya kemiskinan. Yeah. Jadi udah down banget, di bawah nol itu ya. Saya bisa menjalani dengan pahit getirnya gitu, mulai hidup susah masa kecil sampai sekarang. Itu buat saya sudah melewati jalan hidup yang penuh dengan terjal, penuh dengan tantangan, penuh dengan permasalahan, penuh dengan kesulitan yang mungkin kalau tidak ada bimbingan, tuntunan, perlindungan dari Ide Betara semua, leluhur, sesunan, saya kira saya tidak akan bisa melewati itu dengan baik. Astungkara semua ini sudah lewatin, saya bisa selamat, bisa bersekolah, terus ada orang yang membantu, kemudian sampai kuliah, sudah bekerja, kemudian bisa terpilih menjadi anggota DPR sebanyak 3 periode. Kemudian di periode ketiga sebagai DPR saya dapat jalan, dapat tugas dari Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Muhammad Prananda Prabowo yang menugaskan saya untuk maju sebagai calon gubernur Bali. Astungkara terpilih menjadi gubernur. Lantas apa lagi? Yeah. Jadi dari serba susah, jadi saya sudah pada tahapan saya melihat gunung dan lembah itu sama. Jadi latar belakang kehidupan Bapak yang datar semua. Yang membuat seorang Bapak Wayan Koster ini jadi sudah akhirnya matang dan akhirnya ngayah untuk masyarakat. Karena apa namanya? Apalagi yang dicari dalam hidup ini? Ya, kan sudah menjadi anggota DPR, sekarang terpilih dipercaya oleh rakyat menjadi gubernur, maka inilah kesempatan saya untuk mendedikasikan diri saya secara penuh, mengayah total, skala niskala. Nah, itu bahasa saya. Untuk masyarakat Bali tentunya. Untuk membangun Bali dengan visi Nangun Satkertilo ke Bali. Dan Astungkara, istri saya selalu membimbing dan menjaga saya, bahkan juga ikut memberi motivasi, semangat kepada saya untuk menjalankan tugas sebagai gubernur ini dengan baik. Kalau istri saya mengatakan itu sudah jadi gubernur sekarang harus fokus, tulus, lurus. Nah gitu.
itu istri saya mengatakan begitu, itulah sesuai dengan prinsip saya ngayah secara total, las cari sekala niskala. Jadi apalagi yang dicari dalam hidup ini, terakhir-terakhir kan mati juga gitu. Tinggal buat saya mati ini tinggal nunggu waktu aja gitu, apalagi kan. Oke, masyarakat masih membutuhkan Bapak loh Pak. Baik. Nah, Pak, tinggal mati yang belum saya ini, yang lain udah semua. Pak Gubernur, ini rentang menuju tahun kedua, September 2020 nanti. 5 September. Iya, September tahun kedua maksudnya Niki sendiri. Waktu yang terbilang sangat pendek, belum setengah perjalanan Bapak untuk menuju dalam membangun Bali untuk periode 5 tahun ke depan. Tiba-tiba kita mengetahui seluruh dunia terkejut dengan kejadian pandemi COVID-19. Jika pandemi COVID-19 tetap terjadi, bagaimana penjabaran program Nangun Satkertilo ke Bali ke depannya Niki Bapak, khususnya untuk di Provinsi Bali? Jadi begini, visi Nangun Satkertilo ke Bali, menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif, itu saya kerjakan sungguh-sungguh dalam 1 tahun sampai sudah sekarang ini masuk tahun yang kedua. Saya awali dengan menyusun regulasinya dulu secara lengkap, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun dalam bentuk peraturan gubernur, yang total sekarang ini 14 peraturan daerah dan 23 peraturan gubernur. 23 peraturan gubernur ini sudah selesai, ada 6 yang akan segera diundangkan karena sudah disetujui oleh Mendagri. 14 peraturan daerah itu lagi 4 yang sedang berproses, sudah selesai, akan segera diundangkan. Yang 2 lagi itu sedang diproses oleh Kementerian Perindustrian, yang satu lagi di Kementerian Kelautan, yang 2 ini. Jadi yang 10 itu sudah selesai peraturan daerahnya. Ini akan saya pakai untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif. Yang saya rencanakan itu selesai pada bulan Juni ini semuanya. Astung Karus selesai. Memang ini sudah menjadi tahapan kerja saya. Sebelum saya melangkah ke depan, semua regulasi harus selesai dengan tuntas sebagai satu landasan untuk membangun Bali ke depan agar dijalankan dengan tatanan yang benar. Jadi Juli saya itu sudah mulai rencananya melakukan satu langkah aksi untuk melaksanakan peraturan daerah dan peraturan gubernur ini. Nah, ternyata dalam proses ini kita mengalami peristiwa pandemi COVID-19. Nah, saya mencari hikmah dari munculnya peristiwa ini, mengambil hikmah positif. Saya menjadikan munculnya pandemi COVID-19 ini sebagai satu momentum terbaik yang ada, yang kita alami sekarang ini untuk mengawali suatu tatanan kehidupan era baru sesuai dengan visi Nangun Satkertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Di mana Bali era baru itu adalah suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang bersifat holistik, mencakup 3 dimensi. Yang pertama itu adalah menjaga keseimbangan alam, manusia, dan budaya Bali atau genuine Bali, itu yang prinsip. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi kerama Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang ketiga adalah mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang berdampak secara positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat Bali dalam skala lokal, nasional maupun global. Jadi 3 dimensi ini menjadi satu komponen daripada Bali era baru yang saya rancang sejak tahun 2016 yang lalu ketika saya belum menjadi gubernur, dan itu konsep yang saya sampaikan sebagai visi misi ketika saya berkampanye maju sebagai calon gubernur pada Pilkada 2018 yang lalu. Astung Karus saya terpilih,
Jadi memang Bali era baru itu saya desain pada tahun 2016 satu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan yang baru. Nah, sekarang ketika fundamental ini saya buatkan regulasinya dengan peraturan daerah dan peraturan gubernur, sudah akan masuk pada tahapan implementasinya dalam kebijakan. Itu muncul pandemi COVID-19. Ini adalah momentum yang menurut saya momentum yang sangat baik. Artinya ini adalah titik keseimbangan nol menuju ke tatanan kehidupan era baru. Baik. Jadi munculnya pandemi COVID-19 ini mempercepat satu pencapaian titik keseimbangan menuju nol. Dari negatif ke nol. Mengapa saya katakan negatif? Karena suasana kita ini sebelumnya itu adalah penuh masalah dan tantangan dengan kerusakan alam manusia dan budaya Bali itu sudah mengalami kehancuran. Sekarang oleh situasi ini kita dibawa ke titik nol. COVID-19 ini menurut saya bisa dimaknai dari segi siklus cara berpikir kearifan lokal Bali. Ini adalah satu siklus alam yang menurut saya ini harus dimaknai secara positif sebagai momentum untuk menuju tatanan kehidupan yang baru. Yang buat saya ya Bali era baru. Baik, Nah, inilah momentumnya. Pak Gubernur, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Masih dalam dialog khusus, Nangun Satkerti Loka Bali mewujudkan Bali era baru, masih bersama orang nomor 1 di Bali, Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Bapak, kita masih ingat juga Bapak pernah mengeluarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat Bali. Ini dalam bidang desa adat Bali ini menjadi tonggak, bahkan sejarah pertama kali dalam sejarah desa adat berstatus sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali. Kita kembali lagi pada saat situasi saat ini COVID-19. Nah, bagaimana Bapak persiapan peran desa adat dalam persiapan Bali era baru atau tatanan kehidupan yang baru dan new normal? Banyak yang mengatakan demikian, Pak. Ya. Jadi begini, sebelum saya menjawab itu, saya perlu menyampaikan bahwa desa adat buat kita di Bali itu adalah satu fundamental dari kehidupan masyarakat di Bali. Yang kita bersyukur itu karena masih eksis secara utuh di Provinsi Bali ini. Di Bali ada 1493 desa adat. Yang sebelumnya dalam Perda nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman, namanya Desa Pekraman. Namun saya lihat Perda itu tidak esensial saya lihat. Karena itu saya menyusun Perda yang baru tentang desa adat ini untuk memperkuat kedudukan, fungsi, dan kewenangan desa adat yang perjuangannya tidak mudah. Karena di Kementerian Dalam Negeri untuk bisa lolos ini perlu perjuangan. Karena hanya di Bali, di Indonesia ini yang desa adatnya masih kuat dan masih utuh seperti sekarang. Menurut saya ini harus kita jaga baik-baik. Karena itu saya buatkan peraturan daerahnya untuk memperkuat kedudukan, kewenangan, dan posisi desa adat di Bali agar bisa berjalan dengan baik ke depan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan dalam era yang akan datang ini. Nah, Asungkara ini disetujui, tidak gampang. Ada pro kontranya sedikit. Dan ternyata sekarang setelah menjadi Perda, yaitu Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali ini, itu saya perlu menyampaikan satu hal yang positif. Tidak saja masyarakat Bali yang mengapresiasi
Perda ini. Tapi tempo hari saya menerima Dirjen Otonomi Daerah itu dari Kementerian Dalam Negeri datang kepada saya, bertemu saya di Jaya Sabe, menyampaikan ada 7 provinsi di Indonesia yang mengajukan peraturan daerah tentang desa adat di provinsinya. Yeah. Dan beliau menyampaikan kepada saya, meminta izin kepada saya, Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali ini dipakai sebagai referensi untuk menyusun peraturan daerah di provinsi lainnya tentang desa adat. Kan ini bagus, artinya ada respon. Yang menurut saya kebinekaan kita di Indonesia salah satunya ada dalam adat yang kita punya di seluruh Indonesia, Nusantara ini. Nah, itu kekayaan budaya bangsa sebenarnya yang kita miliki, yang kita warisi, dan buat saya di Bali itu hal yang sangat prinsip, satu warisan yang bernilai luhur yang luar biasa. Maka itu saya ketika saya terpilih menjadi gubernur dalam visi, sesuai visi itu langsung saya kerjakan dengan tim tanpa panjang diskusi, selesai. Dan sekarang mulai dijalankan. Kemudian begitu ini diterapkan, muncul pandemi COVID-19, saya langsung membentuk Satgas Gotong Royong berbasis desa adat. Dan kerjanya luar biasa. Siang malam Satgasnya di seluruh Bali desa adat ini betul-betul bisa menjaga wilayahnya dengan sangat baik. Sehingga penanganan COVID-19 di Provinsi Bali ini itu menjadi sangat dikelola baik oleh Satgas Gotong Royong Desa Adat ini. Dan berikutnya kita bisa melihat bagaimana respon masyarakat terhadap Perda tentang desa adat ini. Banyak yang mengapresiasi langsung dari para pakar, berbagai perguruan tinggi, dari berbagai profesional, bahkan para ekonom dan pengusaha itu yang berbicara dengan saya, mengapresiasi tentang keberadaan Perda tentang desa adat ini. Sampai ada yang bertanya kepada saya, kawan saya dari Jakarta yang dia mengelola perbankan, datang ke saya ke Jaya Sabe, bertemu khusus ngobrol, Pak Gubernur, bagaimana ceritanya dulu pikirannya, kok bisa bikin Perda tentang desa adat yang isinya ini luar biasa buat Bali gitu. Saya bilang itulah yang namanya muncul dari satu inspirasi, hasil komunikasi secara kerohanian gitu, spiritual dengan alam Bali ini. Ya keluarnya itu menurut saya satu hal yang baik, yang saya gagas, yang saya konsepkan, yang saya tuangkan dalam satu tatanan dengan peraturan daerah. Jadi ini betul-betul menyentuh. Nah, tapi ini belum selesai. Masih ada tahapan lebih lanjut tentang pelaksanaan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat ini. Untuk memperkokoh desa adat ini kan baru tahap 1. Tahap keduanya saya akan memperkuat desa adat ini dengan peraturan gubernur, dengan sejumlah kebijakan agar betul-betul desa adat di Bali ini kuat. Nanti saya akan bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Bali ini, dosen dan mahasiswanya untuk melaksanakan tridharma perguruan tingginya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakatnya ini akan saya ajak bekerja sama perguruan tinggi negeri maupun swasta di Bali ini untuk terjun ke desa adat, melakukan edukasi, melakukan pendampingan dalam berbagai sektor pembangunan yang ada di desa adat itu sendiri, sehingga desa adat betul-betul menjadi satu lembaga yang bisa memperkuat
kedudukannya dalam kaitan dengan fungsi desa adat sebagai lembaga yang melahirkan peraturan desa adat, misalnya awig-awig, pararem, kemudian juga aturan yang lainnya, kemudian juga menjalankan tata kehidupan sesuai dengan Nangun Sat Kerti Loka Bali, Sat Kertihnya, yaitu Atmo Kerti, Segara Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti, Jana Kerti, Jagat Kerti. Nah, itu supaya betul-betul dijalankan di desa adat. Kemudian juga membangun perekonomiannya agar perekonomian di desa adat itu kuat dia. Sekarang sudah ada LPD, dalam Perda itu akan kita bangun di desa adat itu lembaga perekonomian yang namanya Baga Utsaha Padruan Desa Adat, BUPDA. Ini yang akan kita jalankan di masing-masing desa adat sehingga perekonomian di desa adat itu bisa tumbuh berkembang menjadi satu kekuatan bagi kehidupan masyarakat di desa adat itu sendiri. Jadi Bapak concern sekali tentang desa adat di Bali ini sendiri. Iya. Karena itu satu lembaga yang memiliki tatanan kehidupan yang bersifat niskala maupun skala. Nah, jadi itu luar biasa. Kita diberi warisan adiluhung seperti itu, kalau tidak bisa melembagakannya, meneruskannya dengan tatanan yang lebih bagus, dengan peraturan daerah, saya kira kita menjadi generasi yang tidak bertanggung jawab terhadap Bali kalau kita tidak bisa menjaga desa adat ini dengan baik. Iya. Jadi Bapak harapkan ini sinergitas dengan perguruan tinggi pun bisa bersinergi dengan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Iya, betul. Iya, kita akan misalnya bagaimana cara membuat awig-awig, pararem, nanti dosen, mahasiswa yang memahami adat, memahami hukum, memahami budaya, itu akan kita ajak dia untuk memberikan edukasi bagaimana cara membuat awig-awig, pararem, dan peraturan desa adat yang lainnya. Kemudian juga bagaimana membangun perekonomiannya, membangun pertaniannya, kemudian juga menjalankan tata kehidupannya, seperti kalau dia punya sungai, bagaimana memelihara sungainya, kalau di situ ada danau, bagaimana memelihara danaunya, kalau di situ ada perkebunan, bagaimana dia ada hutan, bagaimana menjaga hutannya dengan baik, sehingga semuanya itu akan menjadi satu kesatuan tatanan kehidupan yang betul-betul bisa dikelola dengan baik oleh kerama di desa adat itu sendiri. Baik, baik. Nah, ini mewujudkan Bali era baru tentunya ditandai dengan tatanan kehidupan baru. Sejumlah peraturan pun telah dikeluarkan untuk menata fundamental pembangunan Bali secara menyeluruh, dan yang paling fenomenal juga ini ada peraturan Gubernur Bali sebagai provinsi pertama yang mengeluarkan peraturan gubernur tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, dan itu menjadi sangat luar biasa sekali, sangat bisa dikatakan ini kata orang kekinian moncer sekali peraturan gubernur tersebut, Pak. Jadi begini, itu dalam kaitan dengan pelaksanaan visi Nangun Sat Kerti Loka Bali, yaitu menjaga kesusahan dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera, bahagia secara skala dan niskala. Nah, ini merupakan bagian untuk menjaga alam agar alam itu bersih. Nah, peraturan Gubernur nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik itu sekali pakai itu salah satu. Dan itu saya keluarkannya di bulan 1 bulan setelah saya jadi gubernur. Ya, itu kan untuk alam. Responnya luar biasa. Tidak saja di Bali, tapi juga di luar Bali, bahkan dunia. Dan masyarakat kita di Bali ternyata cukup disiplin, meskipun itu bentuknya peraturan gubernur, bukan peraturan daerah. Tapi buat saya, kalau masyarakatnya memang memiliki satu kesadaran yang baik, itu satu hal yang luar biasa. Karena masyarakat tanpa diberikan ancaman sanksi, dia bisa menjalankan dengan baik. Di toko-toko, di restoran, di hotel sekarang, seperti di Denpasar, di Badung, di mana saja,
itu tertib sekali. Saya tahunya dari mana? Justru tahunya dari tidak saja dari masyarakat lokal sini, tahunya dari orang yang luar Bali, yang dari Jakarta mengapresiasi ke saya, ih Pak Gubernur, bagus lu, ada keren Bali menerapkan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Bahkan ada 5 duta besar negara yang datang ke saya memberi apresiasi, tidak apresiasi lagi, lebih dari apresiasi, mengucapkan selamat, congratulations atas bukan berlakunya, tapi keberhasilan gubernur di dalam menerapkan kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai ini. Dinilai sangat berhasil. Karena wisatawan mancanegara itu kan datang dia ke Bali menginap di hotel, mampir di restoran makan, itu tahu bagaimana peraturan gubernur ini berjalan dengan baik. Tidak ada pipet plastik, tidak ada tas kresek, tidak ada lagi styrofoam segala macamnya. Itu menjadi berita bagus di Indonesia, di daerah lain maupun juga di negara-negara lain di dunia. Banyak yang mengapresiasi. Dan ini memang satu-satunya provinsi yang berani menerapkan kebijakan begini dengan peraturan. Ya, itu jangankan provinsi di Indonesia, di negara lain itu mengatakan duta besar itu nggak berhasil. Dunia internasional pun memberikan apresiasi. Iya, iya. Maka ini pada tahap berikut saya akan tancap lagi agar betul-betul dijalankan dengan baik, menjadi disiplin masyarakat kita. Dan belum selesai, masih ada lanjutannya. Peraturan gubernur tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Jadi tidak saja sampah plastik, tapi juga sampah secara keseluruhan itu. Jadi ada lagi peraturan gubernur untuk mengatur kebijakan Bali energi bersih, pertanian organik. Semua ini kan dalam konteks agar alam ini bersih. Kemudian peraturan gubernur yang mengatur kebijakan tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Itu juga untuk kebersihan alam. Itu kaitannya dengan alam, yang kaitannya dengan budaya. Ada penggunaan busana adat Bali, ada pelindungan dan penggunaan aksara bahasa sastra Bali. Kan ini semua identitas budaya, belum lagi yang lain. Jadi keseluruhan itu adalah bagian daripada upaya kita bersama untuk membangun keadaban masyarakat Bali. Baik, Pak Gubernur. Dengan peradabannya. Kita rehat kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana. Nangun Satkerti Loka Bali akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog khusus Nangun Satkerti Loka Bali mewujudkan Bali era baru yang merupakan dukungan dari Sampurna untuk Indonesia dan Yayasan Dharma Narada. Kita masih bersama Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Kita mengetahui banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan selama Bapak ini 2 tahun belum sampai ini Pak. Belum. Tetapi ini hal-hal yang untuk berbenah bagi Provinsi Bali sudah Bapak lakukan, membuat kebijakan, kemudian program pembangunan 5 bidang prioritas, tentunya harus didukung dengan pembangunan infrastruktur. Betul. Infrastruktur pun sudah Bapak lakukan. Dan jadi begini, visi Nangun Satkerti Loka Bali ini di dalamnya ada 5 program prioritas. Prioritas pertama adalah pangan, sandang, papan. Kemudian prioritas kedua kesehatan dan pendidikan. Prioritas yang ketiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Prioritas keempat adalah adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Prioritas kelima adalah pariwisata. Nah, 5 prioritas ini itu didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Dengan kerja keras, kurang dari 2 tahun, 23 peraturan gubernur sudah selesai, 10 peraturan daerah sudah selesai, 4 peraturan daerah dalam proses yang segera akan diundangkan,
ini target saya dan ini setiap hari saya bekerja sampai malam bersama tim, tidak ada hari libur. Buat saya tidak ada hari Sabtu, tidak ada hari Minggu, kerja terus sampai malam tiap hari. Nah, selesai. Nah, di luar itu saya juga mengerjakan dalam waktu bersamaan mengenai 5 prioritas ini. Pangan, sandang, papan, sandangnya kita bangun, pangannya kita bangun, pertanian organik dan sebagainya. Kesehatannya kita bangun dengan peraturan gubernur, misalnya layanan kesehatan tradisional Bali. Kita mulai hidupkan. Di bidang pangan lagi tadi lupa saya mengenai ini, peraturan gubernur tentang tata kelola minuman fermentasi atau destilasi khas Bali, arak. Jadi sumber kehidupan sekarang. Dari tidak pernah ada jadi ada. Dari suka ditangkepin polisi. Jadi masyarakat yang berkecimpung dalam dunia. Sekarang masyarakat malah lagi ditangkap polisi bawa arak. Gitu. Kemudian tenaga kerjanya sudah kita buatkan aturannya dan mulai akan berjalan, baik terutama mengenai PMI juga. Lantas mengenai adat sudah, budayanya sudah, sedang dibuatkan ininya kebijakannya, peraturan daerah, peraturan gubernur sudah hampir selesai. Kemudian pariwisatanya kita tata secara komprehensif. Lantas untuk itu harus infrastruktur. Infrastruktur darat, laut, udara. Daratnya saya mulai begitu dilantik menjadi gubernur menyiapkan untuk pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara. Daratnya shortcut Singaraja, Denpasar. Sudah berjalan titik 3, 4, 5, 6. Kemudian akan dilanjutkan lagi akhir tahun ini tender titik 7, 8 mulai dikerjakan awal tahun 2021. Akan lanjut ke 2022, saya kira selesai sampai ke titik 9, 10 dan belakangan yang 1, 2 karena tidak terlalu prioritas itu. Itu daratnya. Kemudian juga itu sudah berjalan, saya kira nggak lama lagi selesai. Kemudian juga infrastruktur daratnya juga sedang diproses tol Gilimanuk dan Pasar. Nah, sudah mulai tahapan FS sudah selesai. Akhir tahun ini akan mulai pembebasan lahan. 2021 sudah mulai pengerjaan konstruksinya. Mulai dari Pekutatan sampai ke Tabanan, tahap 1. Tahap berikut akan dikembangkan. Itu kira-kira dalam waktu 3 tahun itu diharapkan selesai tolnya dari Gilimanuk dan Pasar 2021, 2022, 2023. Mudah-mudahan gitu. Ya. Jadi sudah ada program-program strategis untuk masyarakat Bali walaupun dalam masa pandemi saat ini, Pak. Jalan terus. Nah, kemudian yang laut adalah pelabuhan segitiga Sanur, Nusa Lembongan, Nusa Penida. Karena saya komunikasi bagus dengan Menteri Perhubungan, walaupun masa pandemi ada refocusing anggaran, tetap anggaran untuk pembangunan 3 pelabuhan ini jalan. Sudah tender yang di Nusa Lembongan, kemudian di Sampalan, Nusa Penida di Bias Munjul, kemudian sedang tender. Lantas yang Sanur sedang tender manajemen konstruksi, semuanya dilakukan tahun 2020 dan akan selesai 2021. Jadi kita akan punya pelabuhan yang sangat bagus, berstandar internasional, segitiga Sanur, Nusa Penida, Nusa Lembongan. Nah, itu anggarannya sudah tersedia, sudah tender, akan dikerjakan mulai kira-kira bulan Agustus. Rencananya yang Sampalan itu sedang kita carikan groundbreakingnya itu bulan Juli. Nah, saya sudah kontak dengan Menteri Perhubungan. Begitu juga Menteri PU, saya terus berkomunikasi untuk kelanjutan program shortcut Singaraja Denpasar, kemudian juga tol Gilimanuk Denpasar, kemudian juga sedang di studi kereta api. Kereta api. Lantas pengembangan Bandara Gusti Ngurah Rai, kemudian juga bypass Lingkar Bali. Ini berlanjut.
Jadi infrastruktur darat laut udara itu jalan, termasuk pengembangan pelabuhan Benoa. Saya dengan Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, bahkan desainnya saya melibatkan arsitek dari Bali, mulai dari nol desainnya pengembangan pelabuhan Benoa ini saya pimpin langsung dan desainnya atas persetujuan saya penuh. Sekarang sudah selesai, sudah tender, mulai dikerjakan tahun ini oleh Menteri BUMN. Pengembangan pelabuhan Benoa yang akan menjadi pelabuhan berkelas internasional terindah di dunia. Baik. Ya. Ini bukti dari seorang Bapak Wayan Koster ngayah untuk masyarakat Bali. Baik. Ya, Bapak. Ada lagi ini ya, yang belum. Apa lagi, Bapak? Yang belum lagi yang harus diketahui oleh masyarakat, Niki. Program pelindungan kawasan suci Besakih. Ya. Karena Besakih ini adalah terbesar di Bali, di Indonesia, bahkan dunia. Pura Besakih yang suci dan agung ini. Saya buatkan program pelindungan kawasan suci Besakih. Pertama adalah menata parkirnya. Jadi akan dibangun gedung parkir berlantai 4 di lembahnya itu. Dari programnya saya carikan anggaran dari Kementerian PU. Pengadaan lahannya dari biaya provinsi APBD Bali, kemudian pembangunannya dari APBN, dari Kementerian PU. Sekarang sedang tender manajemen konstruksi, kira-kira bulan November Desember sudah mulai pengerjaan fisik dan akhir 2021 selesai. Itu mengenai pembangunan parkirnya berlantai 4, termasuk penataan kawasan depannya itu sudah disetujui anggarannya untuk pembangunan itu 500 miliar. Sedangkan untuk penyediaan lahannya dari APBD Bali itu 103 miliar diselesaikan tahun ini. Jadi nanti bulan Desember bangun itu sudah bisa mulai. Jadi walaupun pandemi itu tetap jalan pembangunan ini. Karena saya berhasil meyakinkan Pak Menteri PU, walaupun ada COVID, yang ini jangan dipotong Pak Menteri. Oke, Pak Gub, saya pamit gitu. Kemudian juga warung-warung di depan Pura Besakih itu di Bencingahnya kita tata dengan desain yang bagus. Sudah selesai desainnya dan itu akan dibangun dengan APBD Bali 2021. Jadi pembangunan ini dari APBN dan APBD Provinsi Bali dua-duanya berjalan secara bersamaan tahun 2021 awal, selesai Desember 2021. Sehingga Besakih itu akan tertata dengan sangat baik. Baik, Nanggun Sakti Loka Bali mewujudkan Bali Era Baru ini tentunya atas terselenggara juga dari Sampurna untuk Indonesia ke depannya ini sendiri. Apa perhatian Bapak terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Sampurna untuk Indonesia ini sendiri, Pak? Saya berharap Sampurna sebagai satu perusahaan yang besar, yang saya tahu, kita berharap ikut berkontribusi di dalam pembangunan di Bali ini. Kan ada CSR-nya, ada kontribusi dana yang bisa digunakan untuk ikut menopang kebutuhan pendanaan pembangunan di Bali ini. Saya kira itu hal yang sangat bagus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Sampurna dan jangan berhenti sampai di sini, tapi teruslah ikut berkontribusi untuk Bali. Alam Bali ini penuh berkah. Kalau dedikasi itu dilakukan dengan baik, dengan tulus, saya kira apa yang dilakukan itu tidak akan sia-sia. Baik, Bapak, selama pandemi ini sendiri tentunya ada harapan Bapak atau ajakan Bapak terhadap peran desa adat bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali dalam memerangi pandemi COVID-19, Pak Gubernur. Saya sedang, kalau yang sudah berjalan, desa adat itu peranannya sudah bagus sekali. Juga tentu tidak hanya desa adat, juga desa dinas dengan relawan desa dan relawan kelurahannya juga bersinergi. Itu sangat baik, sudah kerjanya selama ini. Dan untuk berikutnya agar lebih tertata lagi, saya sudah meminta kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, saya tugaskan untuk menyiapkan agar semua desa adat di Bali membuat
Pararem tentang penanganan COVID-19 di wilayah desa adat. Dan sampai kemarin sudah 1.100 desa adat yang menyelesaikan pararemnya. Target saya minggu depan ini 1.493 desa adat sudah selesai pararemnya. Kalau itu sudah selesai pararemnya, maka ini akan kita jadikan suatu upaya bersama melalui desa adat untuk menangani COVID-19 di desa adat. Saya kira kalau di desa adat sudah bisa ditangani dengan baik COVID-19 ini dengan pararemnya, itu saya kira sudah merupakan kontribusi besar di dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Tentu di luar adat masih ada wilayah-wilayah publik yang itu harus ditangani dengan satu skema tersendiri di dalam penanganan COVID-19. Dan dalam konteks inilah saya kira desa adat bersama juga desa dan kelurahan itu bisa berkontribusi, bersinergi dengan pemerintah daerah sebagaimana yang sudah ditunjukkan selama ini. Itu akan semakin besar peranannya dan makin kuat dengan adanya pararem ini. Itu akan diberlakukan secara serentak di seluruh Bali pada hari tertentu yang baik tentunya untuk memperlakukan di seluruh Bali desa adat ini dengan pararemnya untuk penanganan COVID-19 agar berjalan lebih efektif, lebih efisien, lebih sinergis serta menjadi upaya kita bersama dalam mempercepat penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Baik, Pak Gubernur, terima kasih sudah sharing pada hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita untuk kesuksesan pembangunan di Bali ini sendiri tentunya bukan hanya tugas dari pemerintah Provinsi Bali saja, tetapi tugas bersama. Bersama masyarakat. Ya, masyarakat Bali khususnya. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya Made Sukadanegara, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.